Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang kejutan manis untukmu. Kejutan manis yang menunggumu. Jadi di sini ada 3 pilihan. Pilihan pertama, this is the blue crystal. Pilihan kedua, ini ada rose quartz. Pilihan ketiga ada carnelian. 1, 2, 3. Seperti biasa, untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot-tarot. Lalu juga aku membaca lewat vision aku. I see colors, I see energy. Jadi nanti aku tinggal tarik benang merahnya untuk menyampaikan pesan. Nah, perlu diingat, dalam penyampaian pesan aku, kadang-kadang ada yang secara harafiah, ada yang metafora. Jadi harus bijak dalam menyerap informasi yang aku berikan. Harus disesuaikan sama realita kamu. Karena aku di sini untuk membantu. Jadi kalau yang namanya readingan seperti ini bentuknya kolektif. Jadi energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Lalu kalau misalnya kamu dengar nanti aku nyebutin soal zodiak, cek Sun Rising Venus and Vedic Rising, oke? Untuk kalian yang mager untuk melihat proses pemilihan kartunya, kalian bisa skip videonya. Nanti aku cantumin di timestamp di bawah, bisa di box deskripsi atau bahkan di komen. Tinggal diklik aja pilihan kamu yang mana. Cuman gini, karena ini tujuannya untuk membantu, kamu juga harus membantu aku dengan memilih menggunakan intuisi. Jadi gunain intuisi, fokus sama pertanyaannya, kejutan manis untuk diri kamu, tanya ke dalam diri sendiri, aku harus pilih yang mana nih gitu. Oke, nanti akan ada beberapa pilihan yang ketarik. Misalnya kalau kamu mau milih lebih dari satu nggak masalah, cuman fokusin sama satu pilihan dulu. Oke. Dan setiap reading yang aku buat, aku menyisipkan energi healing. Jadi cara untuk claiming energi healing, merilis atau melepaskan sesuatu hal atau alasan-alasan kenapa kamu butuh healing. Dilepasin dulu agar membuat ruang untuk energi positif aku nyampe. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen tidur, berarti energi healingnya bekerja. So, aku bakalan pilih untuk 3 pilihan. There's red guy, there's pearl. So, help me to choose 3 from this 3 choices. Okay. Pilihan pertama. Stop right there. Okay. This is choices number 1. Okay, this is surprise for you. Untuk choices number 2, kejutan manis. Number 2. Okay. Aku taruh di sini saja. Ini untuk yang pilihan ketiga. Oke. Ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Aku rapihkan sebentar.
Pilihan pertama, tunggu aku mau tambahin ini dulu ya. There's right getting live on power like getting medicines. Give information and protections to people who pick choices number 1, 2. Okay. Carnelian choices number 3. Stop. Oke, jadi ini pilihannya untuk kamu. Silakan memilih. Pilihan pertama. Pilihan kedua. Lalu pilihan ketiga. Kejutan manis untuk dirimu. 1, 2, 3. Bisa dengan angka 1, 2, 3 atau dengan kristalnya. Pilihan pertama. Pilihan kedua. Pilihan ketiga. Oke. Pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Aku langsung aja ke pilihan pertama. Oke? Halo semuanya, Halo semuanya, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah kartu yang sudah aku pilihkan sebelumnya. Kalau misalnya kamu penasaran gimana cara milihnya, aku udah cantumin di awal. Jadi aku belum lihat ini sama sekali. Ini adalah kejutan manis untuk diri kamu. Nah, perlu diingat aku tidak ngecek energi kamu dulu untuk mempersingkat waktu. Oke? Kita langsung lihat kejutan manis untuk dirimu. Ada The Hangman, ada The Lord, sama ada The Four of Swords. Pertama, ini kayak keadaan yang tadinya kerja keras, terus tiba-tiba dikasih waktu libur lah gitu. Sebenarnya kejutannya adalah ada sebuah momen dimana kamu dapat menyadari sesuatu hal. Jadi ini ngomongin soal proses awakening. Sometimes konsep awakening bukan hanya soal spiritual. Jadi yang tadinya kamu berada di dalam kegelapan tiba-tiba terang. Yang tadinya kamu kebingungan jadi kamu tahu dan bahkan lebih pintar dari sebelumnya. Keadaannya seperti ini. Hangman itu orang yang melihat perspektif di luar kebiasaannya. Dan di sini kalau dari konsep The Hangman ini ngomongin juga growth. Growth itu bukan hanya dari secara kita tumbuh dari umur segini jadi umur segitu, enggak, tapi dari segi mental, dari segi kesiapan, dari segi kemampuan untuk nerima. Nah, kalau konsep kemampuan untuk nerima, balik lagi, kita ini pasti diberikan blessing. Everyday kita dikasih blessing. Anggap blessing itu kayak air. Anggap kita ini sebagai wadahnya tuh kayak gelas lah. Yang tadinya kamu gelasnya 1 liter ditambahin jadi 2 liter. Jadi blessing yang akan datang itu lebih banyak karena wadahmu semakin besar. Di sini konsep blessing yang semakin besar dan semakin banyak, cuman harus hati-hati. Kenapa? Karena orang yang terbiasa dikasih enaknya dalam kehidupan kadang-kadang akan ada di titik jenuh, boring. Nah gini, konsepnya gini, contoh kayak kamu suka banget makan sushi, tapi setiap hari pun kamu makan sushi, lama-lama kamu akan di titik dimana jenuh, jadi gak suka lagi sama sushi. Jadi belajar untuk bisa nerima sesuai sama kemampuan diri, sesuai sama kecukupan. It's enough for me. Kalau enough for me berarti aku coba dirasakan dulu, diresapin dulu everything. Karena to be honest, kalau ada Four of Swords, ini adalah konsep dimana kamu berada di titik diem dulu, tenang dulu, menenangkan diri. Jadi untuk kemarin yang dalam keadaan chaos, keadaan yang berantakan, di sini akan ada keadaan yang rapi. The Lord itu konsepnya kayak The Emperor. Untuk kalian yang maskulin, kalian akan mencapai titik puncak, menemukan potensi diri. Jadi kayak
perspektif baru nih yang datang, tiba-tiba dapat ilham, tiba-tiba dapat informasi, tiba-tiba dapat pesan-pesan dari semesta, dan di situ mengubah kamu atau mendorong kamu menjadi sosok orang yang harusnya kamu kamu pakai perannya dari kemarin gitu loh. Nah, kalau misal untuk yang feminine di sini aku ngelihatnya kemungkinan kamu akan berada di posisi dimana ngerasa dilindungi. Ini bisa datangnya dari semesta yang melindungi atau ada seseorang yang melindungi. Cuman kita ngomongin bukan hanya perasaan ya yang aku bahas, tapi ini bisa tentang karir. Jadi tergantung apa yang kamu fokusin saat ini. Karir, finansial, pertemanan, apapun itu. Nah, di sini dari 2 kartu ini kan ada the three, pohon. Setiap pohon itu pasti akan menggugurkan bunganya yang memang sudah mati. Nah, di sini diminta untuk bisa melepas sesuatu hal yang memang bukan lagi untuk dirimu. There's a lot of things that maybe it's not longer serve you. Ini bukan lagi untuk diri kamu, tidak diperuntukkan untuk kebaikanmu. Jadi kamu harus mampu untuk merelakan. Kenapa? Karena kayak filosofinya pohon itu meruntuhkan daun-daun yang sudah menguning atau yang sudah mati agar daun baru bisa tumbuh. Ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kamu, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang lebih fresh, yang gak bikin kamu bosan, tapi you need to make a room dulu, membuat ruangan dulu untuk hal-hal baik itu masuk. So di sini dari keadaan The Emperor, di sini ada energi Aries, ada juga energi Libra, Gemini, Aquarius, lalu ada energi Pisces, Leo. Kalau ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. So saran untuk kamu sebenarnya it's time to go deeper. Ini waktunya buat istirahat dulu. Don't take any decision atau jangan mengambil sebuah keputusan yang dasarnya karena terburu-buru, karena berdasarkan itu kepuasan ego atau kepuasan semata sesaat aja. Jadi belajar untuk calm dulu, nyantai dulu, bisa dipahamin dulu keadaan-keadaan kamu. Karena kalau misalnya ngomongin kalau kejutan manis, after you do this, after kamu istirahat, ngembaliin perspektif lah, kayak kamu drain out, kayak kamu ngerasa aduh aku capek banget, aku udah kerja keras, ini waktunya buat istirahat. Saat kamu istirahat, setelah kamu istirahat, di situ perspektif akan lebih bagus lagi dan kemampuan kamu untuk menerima blessing akan lebih sempurna lagi gitu. Cuman kalau aku melihatnya di sini ada sebuah struktur ya. Jadi orang-orang yang terbiasa hidupnya, jadi aku pecahin jadi 2. Orang-orang yang terbiasa hidupnya spontan, orang-orang yang terbiasa ngelakuin adventure yang gak bikin planning, ini akan terdorong untuk bikin planning, bikin struktur. Dan sebaliknya, orang-orang yang terbiasa bikin struktur dalam kehidupan yang harus disiplin lah, harus ngerjain ini, ngerjain itu sesuai job task, kamu diminta untuk istirahat dulu, gunain perspektif lain, jadi ngelakuin hal baru gitu. Jadi aku bakal lihat dari sini ada El Moria, Awakening Presence. The universe is with you, wear cloak of protection and love. Di sini kalau aku lihat ini juga ada keadaan di mana kamu akan lebih dekat lagi dengan sosok father figure, figur bapak. Kalau misalnya masih ada di situ, ada sebuah koneksi yang akan lebih kuat lagi. Cuman di sini karena di sini ada masculinity-nya gede, ini ngomongin balik lagi soal struktur dan protection, di mana kamu akan ngerasa lebih diprotect lagi. Dan di sini diminta untuk menggunakan knowledge. You pick this crystal. Ini ada meaningnya. Ini about apa yang kamu resapi di kepala kamu, knowledge, intellectual. Ini juga digunakan dan diaplikasikan di kehidupan kamu, karena ini berguna banget. Jadi apapun yang datang nih, ilham, pengetahuan, atau kamu tiba-tiba lagi ya iseng aja gitu kemana, tiba-tiba kamu dapat informasi, atau kamu lagi baca iseng atau nonton secara random ada informasi, coba diaplikasikan. So hope, love, and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth.
Choose loving thoughts. Jadi berpikiran positif ini akan ngebantu juga soal percintaan dan membantu juga soal kehidupan. Recognize your divine worth. Jadi kamu juga harus memahami soal value. Kamu ini berharga. Kamu itu orang-orang yang bisa dibilang ada purpose-nya loh di kehidupan ini. Sometimes gak usah dipusingin purpose-nya apa. Just jalanin yang harusnya kamu jalanin, terima apa yang harusnya kamu terima, nikmatin apa yang harusnya kamu nikmatin. So, aku minum dulu. Aku bakal lihat, kita memvalidasi lagi ini dari tarot deck yang lain. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, like that. What it says? Give mission and protection to sister people who pick choices number 1. Tell me about a sweet surprise for them. Sweet surprise for them. Ada The Hermit. Di sini juga ada energi Virgo. Lalu di sini ada energi fire juga, Aries, Leo, Sagittarius. Ada the Four of Wands, ada justice, ada keadilan. I'm going to take all of it. Di sini ada the Queen of Pentacle. Sama di sini ada the Moon. Oke, kita bahas satu-satu. Jika gambarnya terlalu eksplisit, aku mohon maaf ya, karena aku tidak bisa mengkontrol gambarnya. Ini datangnya dari sana seperti ini. So, di sini ada keadaan yang tadi aku bilang, banyak istirahat. Sebenarnya dikasih momen untuk self reflection. Kejutan manis yang kamu diberikan ke kamu itu bukan datangnya mungkin orang expect barang ya, cuman ini lebih seperti kedewasaan, lebih seperti ketenangan. Ini benar-benar solitude. Kalau misalnya ngomongin soal words atau keyword ya, ini solitude, ketenangan, damai. Pernah gak sih kamu kayak setiap hari dengar suara mesin, let's say seperti itu, tiba-tiba suara mesinnya berhenti, or kayak misalnya kamu lagi di rumah, tetangga kamu benerin keramik atau motong keramik, itu bising sekali, terus tiba-tiba selesai, everything selesai. Yang kamu khawatirkan, yang overthinking di kepala kamu, ini kayak sunyi gitu. Karena momennya untuk istirahat, mengistirahatkan isi kepala dan mengistirahatkan batinmu. Dimana kadang-kadang orang anggap itu sepele ya, tapi itu adalah hal krusial untuk kebahagiaan sebenarnya. Saat contoh ya, kamu diberikan kebahagiaan secara materi, uang yang banyak, rumah yang besar, tapi dari dalam diri kamu gak tenang, itu sama aja. Itu bakalan tidak mampu untuk menikmati apa yang harusnya dinikmati karunia Tuhan. Jadi di sini yang dipersiapkan adalah menenangkan batinmu dulu. And then kalau dari justice, ini ada sebuah keadilan. Apapun yang kamu hadapin sekarang, kamu ngerasa diabaikan, kamu ngerasa semesta nggak adil untuk kamu, atau kamu bahkan ngerasa kayak dunia ini against you lah. Jadi kayak dunia ini mengabaikan kamu lah. Di sini ada momen dimana semua ini bakalan berputar gitu loh. Karena justice itu soal keseimbangan, dan justice itu soal keadilan. Siapapun yang perlu keadilan ini akan ditegakkan. Dan kalau yang namanya justice itu pasti ada namanya kayak jalannya Tuhan, itu kita tidak pernah bisa pahamin, kita tidak pernah bisa menerka-nerka seperti apa. Sometimes itu bakalan kelihatan sekecil kayak gini deh, ada kerikil nih contohnya, kerikil yang diinjak sama gajah, dan itu bakalan bikin efek yang luar biasa sakitnya untuk si gajah tersebut. And then kecil itu di remove lah gitu. Mungkin kita nganggapnya itu kecil ya, itu nggak ada apa-apanya, tapi saat di remove itu leganya luar biasa
gitu. Jadi keadaannya seperti itu. Atau bahkan ada hal-hal yang datang ke kamu kecil, blessingnya kecil, kenikmatannya kecil, tapi dampaknya itu juga luar biasa. Jadi ada keadaan seperti ini. Itu untuk menyeimbangkan dirimu. Untuk kalian yang feminine, di sini aku ngelihatnya ada keadaan soal kestabilan finansial yang akan kerasa banget, dimana untuk kalian yang punya tanggung jawab atau tanggungan hidup, let's say kayak kamu menafkahi keluarga atau kamu memberikan keamanan soal finansial di keluarga kamu. Nah, di sini aku ngelihatnya ada tambahan lah gitu. Cuman aku melihat ada sebuah perubahan lifestyle yang cukup luar biasa untuk kamu. Jadi yang tadinya harus irit-irit, sekarang gak usah pusingin tentang hal itu. Jadi semesta bukan hanya memberikan kamu kedewasaan, ketenangan, tapi juga kenyamanan dan security about your financial situation. So dari the Four of Wands, di sini keadaan dimana secure dari akar. Jadi kayak misalnya luarnya tenang, luarnya kokoh, tapi dalamnya fragile, ya sama aja. Tapi kalau ini di dalamnya kuat, di dalamnya kokoh. Dan the Four of Wands itu juga untuk kalian yang punya pasangan, ini lebih seperti kayak hubungan kalian akan ke arah komitmen. But di sini ada sebuah pertemuan yang di orkestra sama semesta. Lalu di sini ada the moon. Usually kalau aku baca the moon ini about illusion, but kalau aku lihat di sini ini malah memberikan kamu booster energi. Jadi it's like the moon itu illuminated kan, kayak di malam hari kalau ada cahaya bulan itu terang dan indah, sama tentang dirimu. Dimana sekeliling kamu mungkin tidak mempunyai vibrasi yang oke nih, cuman dari diri kamu diberikan cahaya lah. Semesta memberikan kamu cahaya agar energi kamu tetap terjaga gitu. Ini ada secure, ngerasa aman. And then if you see di sini the lady is sleeping. Kalau aku lihat nanti kamu bakalan dapat banyak message atau pesan lewat mimpi gitu. Jadi ada pesan-pesan yang langsung datangnya ke intuisi atau ke alam bawah sadar. So, aku bakalan lihat lagi pesan dari semesta for you apa. Terus Spirit Guide, Angel Divine Power like God Goddesses. Message from the universe. What will they get? Ada blessing yang aku bilang, ini blessing yang akan semakin banyak. Jadi kalau konsep blessing it depend on tergantung dari kamu yang nonton. Ini ada yang blessingnya about family, ada yang blessingnya tentang pasangan, ada yang blessingnya tentang kerjaan, tentang sekolah, ada juga blessingnya tentang kedudukan. Jadi macam-macam. Tergantung dari apa yang kamu perjuangkan selama ini. Di sini ada truth, jadi nanti ada sebuah kebenaran. Belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus dan jujur. Di sini ada pleasure, you will find your pleasure. Kamu akan nemuin yang namanya itu kenikmatan. Di sini ada thriving, jadi yang aku lihat bagaikan tanaman yang dirawat setiap hari itu pasti akan tumbuh sama kayak diri kamu. Jadi yang gini, perawatan untuk kita tumbuh itu bukan hanya dikasih nikmat-nikmat kehidupan, enggak, tapi kita dikasih challenge, kita dikasih pelajaran, itu ngebantu kita untuk tumbuh. So, ini waktunya kamu untuk thriving, waktunya kamu untuk mengebahkan sayapmu. So, aku bakal lihat the outcome of the situation. There's Spirit Guide, Angel of Power like God Goddesses. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Three of Pentacles sama ada the Three of Cups.
And then ada the Five of Swords. Any konflik ini bakalan diselesaikan. Belajar untuk bisa berdamai sama lingkungan pertemanan, sama lingkungan pekerjaan, dan sama lingkungan keluarga. Jadi jika ada konflik, pilihlah untuk damai. Dari the Three of Pentacles, apapun yang kamu kerjakan, you will get recognition. Kamu akan mendapatkan ketenaran dari pekerjaan yang kamu lakukan. Apapun itu, bos kamu bakalan notice. Dan di sini the Three of Pentacles kayak teamwork, dimana kamu bakalan nemuin banyak orang yang akan membantu. The Three of Cups ada reunion, ada sebuah pertemuan yang memang pertemuan itu bukan hanya berdua ya, kalau aku lihat. Cuman pertemuan itu kayak bareng-bareng, tapi dampaknya gede banget untuk dirimu. So, aku bakalan tambahin dari sini, what do you need to know? Ada sound healing. Suara dapat juga membantu untuk healing. Suara-suara dari singing bowl, dari isotones. Clear your energy field. Ini waktunya buat membersihkan energi di sekeliling kamu. So, this is your reading. Thank you for watching. Sorry. Semoga ini dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. See you in the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. Jadi ini adalah tarot card dan oracle card yang sudah aku pilihkan sebelumnya. Aku belum lihat sama sekali, so aku tidak cek energi untuk mempersingkat waktu. Oke, ini adalah kejutan manis untuk dirimu. Jadi ini ada Queen of Swords, ada the Prince of Pentacles, and then ada the Queen of Cups. Oke. Untuk kalian yang feminine, kalau aku lihat di sini kamu akan lebih bisa balance antara hati dan logika. Dimana ini ngomongin soal kesuksesan ya. Bisa dibilang bisa di bidang karir sukses, di bidang love life sukses. Jadi kejutan manisnya adalah yang tadinya konflik dalam diri, konfliknya diselesaikan. Yang tadinya logika sama hati tidak selaras, nanti akan selaras. Dan di sini aku ngelihatnya dari dua keadaan seperti ini ngomongin soal independence ya. Kamu akan bisa lebih mandiri, kamu akan lebih bisa kuat untuk menuju puncak. Cuman kalau keadaannya queen seperti ini, dua queen yang saling berhadapan lah, kalau aku lihat. Aku melihat ada duality di dalam dirimu. Duality itu artinya gini, sometimes kita melakukan segala sesuatu hal yang memang keharusan. Ada juga kita ngelakuin sesuatu hal yang berdasarkan itu untuk kepuasan. So di sini kamu dapat memenuhi itu. Let's say kayak gini ya. Ini ngomongin soal pekerjaan. Contoh, kita contoh aja. Kerjaan yang kamu lakukan, yes you do it, your work because you need the money, kamu butuh uangnya, tapi kamu juga mampu untuk melakukan pekerjaan yang memang memuaskan hati. Jadi itu semuanya terpenuhi. Jadi kalau aku lihat ini ngomongin soal balance, dan di sini kamu akan lebih pintar lagi dalam mengambil sikap. Sorry. Pertama, untuk kalian yang sedang berusaha membalancing diri, menyeimbangkan diri sisi positif dan negatif, ini ada sebuah keberhasilan. Lalu di sini aku ngelihatnya intuisi akan semakin kuat lagi. Jadi kadang-kadang semesta ngasih hadiah itu bukan dalam bentuk kayak kado atau dalam bentuk kayak barang, tapi ini sesuatu yang di dalam juga. Jadi kalau misalnya yang aku lihat untuk pilihan kedua, yang pilih rose quartz, ini ada keadaan yang balance, dan dari kebalansan dari sisi kamu yang seimbang ini, akhirnya intuisinya semakin kuat dan kamu semakin memahami makna-makna atau pesan-pesan dari semesta. Kalau aku lihat di sini juga ada yang sync with the moon ya, especially buat para perempuan terkoneksi sama bulan, itu dapat ngebantu.
gitu. Untuk yang maskulin, kalau aku ngeliat kemungkinan kamu akan dealing sama two person, the two opposite type. Jadi kayak kamu punya pilihan di percintaan. Kalau keadaan seperti ini, saran yang bisa disampaikan ya cuma gini loh. Ini is about practical ya. Kalau the Prince of Pentacle. Jadi keadaannya disesuaikan sama realita. Jadi saat memilih pasangan disesuaikan sama realita, bukan hanya sama apa yang kita inginkan, sama yang pas gitu. Nah, untuk semuanya di sini ada energi air sign, Gemini, Libra, Aquarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, aku bakal lihat dari sini ya. Ada Mary Magdalene, Teacher Awakens, you have something important to share, follow the inner call, don't let anything stop you. Kamu akan lebih berani lagi untuk bisa mengarahkan orang-orang untuk membantu mereka. Dan di sini kalau ada Teacher Awakens, di mana yang tadinya jadi murid bisa jadi guru, kayak gitu. Di sini ada Saint Germain, Karma Releasing, move beyond drama, create your own path, make room for good energy. Jadi di sini diminta untuk udahlah, nggak usah banyak drama, udahlah lepasin drama-dramanya. Lebih baik kamu fokus untuk membangun kehidupan kamu. Jadi move beyond drama. Jadi bukan waktunya untuk kamu berada di dalam situasi yang tidak lagi punya benefit apa-apa. Jadi membuat ruang untuk energi baik datang. Dan di sini aku bakalan memvalidasi atau kita lihat lagi keadaannya. Sweet, the spirit guide angel power like I think it's tell me about the sweet surprise for the people who pick choices number 2, the rose quartz. Thank you. Di sini ada the Three of Wands. Lalu di sini ada the King of Swords. Oh. Lalu di sini ada the Six of Swords. Lalu ada the Five of Chalice. But the Six Chalice mau keluar juga. So, okay. There's something that you don't see sebenarnya, yang perlu kamu tahu. Ada sesuatu hal yang kamu gak lihat. Ini about blessing atau tentang anugerah yang diberikan semesta. Ini sesuatu yang tangible. Ini bisa jadi sosok orang atau kamu diberikan rezeki lah gitu. Coba itu digunakan atau diolah agar itu bisa ngebantu kamu. Ini bukan hanya soal kayak uang ya. Bisa saja seperti ada job offer, atau bahkan kamu ngelihat potensi atau peluang untuk membuat pekerjaan atau membuat bisnis. Itu yang perlu kamu ketahui. Cuman kalau aku lihat di sini ada nostalgia juga. Jadi kejutan manis dari semesta, ada nostalgia. Kamu akan ngerasa kayak zaman dulu, ngerasa kayak banyak memori-memori yang datang kembali. Terus kalau aku lihat untuk beberapa dari kalian, there's someone, ada seseorang yang memperhatikan kamu dari jauh. Aku melihat ini sebagai bentuk protection ya. Kalau ini beberapa dari kalian bisa ini as bukan a person ya. Ini lebih seperti kayak spirit guide tapi yang jauh di sana memprotek kamu. Cuman untuk beberapa dari kalian emang ada seseorang, ada fisiknya yang memperhatikan dari jauh. Cuman karena gini loh, ada space antara kamu sama dia. Ini bukan space yang kayak aduh aku berantem sama kamu jadi udahan dulu, enggak gitu. Jadi emang kadang-kadang space-nya karena memang belum there's something, belum ada sesuatu yang tumbuh di situ. Cuman karena I'm watching you, there's something interest, kayak aku agak tertarik nih sama kamu, jadi aku ngeliatin kamu kayak gitu loh. Space-nya bisa itu atau jarak secara harafiah gitu. And then di sini kalau aku lihat ada sebuah ketenangan ya. Akhirnya you finally moving on
from anything yang no longer serve you. Jadi ada keadaan moving on dari sesuatu hal yang memang harusnya kamu dari kemarin udah moving on. Dari The Six of Swords, cuman bukan hanya konsep moving on dari pasangan, cuman memang mencari sebuah ketenangan, mencari solitude, mencari kedamaian. Untuk beberapa dari kalian ini ada juga tentang job opportunity ya. Jadi kayak misal when you take that, kalau aku lihat juga ini kayak batu loncatan untuk bertemu sama seseorang gitu. Terus kayak di sini ada the Five of Chalice. Untuk kalian yang banyak memakai topeng, bukan sesuatu yang kayak kamu mempunyai kesedihan, beban hidup, atau sesuatu yang bisa dibilang kayak tekanan batin, terus kamu menutupi itu semua dengan kebahagiaan. Let's say seperti itu kan, kita kayak memakai topeng untuk diperlihatkan kalau orang-orang kalau we okay kan, kita oke aja, kita fine aja. But ada certain point di dalam hidup kita yang memang kita harus jadi fragile, kita harus runtuhin itu semua, kita harus runtuhin semua pagar kita untuk benar-benar bisa ya udah nerima gitu. When we feel sad, terima rasa sedihnya. Karena kalau tidak, itu sama aja kamu melarikan diri dari apa yang seharusnya kamu rasakan. But when you do it, saat kamu ngelakuin itu, melarikan diri, itu yang mengejar akan semakin besar. Jadi kayak capek gak sih setiap hari hidup harus ngedistract diri kita sendiri dari sesuatu hal yang harusnya kita rasain. Jadi kita harus jadi seseorang yang lebih besar lagi, lebih bijak lagi untuk bisa menghadapi itu gitu. Jadi semesta memberikan kamu keberanian. Aku minum sebentar ya. Lalu di sini terutama untuk feminine energi ya, ada seseorang yang kalau aku lihat sebenarnya karena dia memiliki keinginan untuk dirimu, ada sisi dia yang protektif banget dan itu menjagamu gitu. Bisa secara harafiah menjaga atau secara energi level menjaga gitu. Oke, banyak banget gitunya. Ada childhood memories yang sebenarnya, nah ini ada dua ya. Kadang-kadang kita punya childhood memories yang memang membentuk kita untuk bisa tetap bertahan di kehidupan ini. Ada juga childhood memory yang jatuhnya kayak trauma. Itu yang trauma udah bukan waktunya untuk kita lari dari situ gitu. Semesta memberikan kamu kejutan yang indah dengan cara memberikan keberanian. Jadi kamu gak akan pernah nyadar kamu bisa melampaui itu kalau misalnya kamu gak ngelakuin dulu gitu, gak face it dulu, gak hadapin dulu. Terus di sini whatever what you want, especially tentang karir atau tujuan hidup atau purpose, di sini ada jalannya. There's a journey juga yang akan terjadi. Sometimes journey-nya bukan secara harafiah sebuah perjalanan kamu kemana, enggak, tapi ini about spirituality atau bahkan secara energi yang berubah. Yang tadinya kamu mencoba untuk jadi perfect, sekarang belajar untuk ya udah, ada flow-nya, ada sisi nggak perfectnya pas diterima, and then ternyata itu melegakan. So aku bakal lihat lagi keyword untuk diri kamu. Semesta bakal ngasih kamu apa? Kejutan manis untuk kalian semua. For the people of pictures number 2. Ini ada di bagian dada yang yang ngerasa tertekan. Coba di lifting dulu. Di sini ada purity, ada release, ada voyak, sama ada courage.
Jadi ini sebuah konfirmasi, semesta memberikan kamu keberanian, kamu bakalan jadi lebih mandiri lagi. Jadi bukan dalam konsep tidak mau bergantung sama orang lain ya, lebih seperti kamu mampu untuk menghadapi apa yang dari kemarin tuh kamu minta bantuan orang gitu. Let's say kayak dari kemarin kamu minta bantuan orang untuk ganti bohlam, sekarang kamu mempunyai keberanian, you know the knowledge buat ganti bohlam, kamu tahu untuk jalannya untuk ganti bohlam, tapi dari kemarin gak berani, sekarang punya keberanian untuk itu. Jadi dari sini ada sesuatu yang harus dirilis, ada sesuatu yang dilepaskan dalam hidup. Ini mirip kayak nomor 1. Ini filosofinya kayak the trees itu, pohon itu merelakan daun-daun yang sudah mati, daun-daun yang sudah menguning untuk dilepaskan. Jadi digugurin. Untuk apa? Untuk daun-daun yang baru bisa tumbuh. Sama, it's your life is like that. Ada beberapa aspek, memories, keadaan, pola pikir, kenangan, orang-orang, apapun itu bentuknya yang memang kamu pun sadar itu harus dilepasin. Coba belajar untuk ngelepasin itu, gitu. Di sini ada purity, everything will crystal clear. Jadi your duality, jadi ada sisi kamu yang berbeda, dua-duanya itu bukan, kalau aku lihat ya, dua sisi itu menunjang satu sama lain. Dan di sini kalau aku lihat jalan yang kamu tempuh itu akan semakin jelas. Dimana niat dari dalam diri itu karena bersih, karena jernih, kedua sisi kamu pun akan mendorong kamu lebih mudah untuk ke tujuan kamu. Cuman kalau aku lihat di sini karena ada voyax, jadi ini bisa jadi sebuah konfirmasi, ada sebuah perjalanan yang akan kamu tempuh. Ini bisa perjalanan karir, bisa perjalanan liburan, atau bahkan ada perjalanan soal ke arah cinta. Jadi the journey will start now. Jadi journey untuk percintaan kamu mulainya dari sekarang. So aku bakal lihat lagi, I want to validate lagi ya untuk kalian. Jadi I'm going to use this. The spread God angel from power like God and goddesses give permission and protection to the people who pick choices number 2. I give you permission about the sweet surprise for them. I think I just need 2 card. Thank you. Ada 3 of swords sama ada the 9 of swords. Why? Sweet surprise. Ada the shadow side sama ada the ace of swords, and then ada the tower. Jadi ini ada awakening, ada perubahan yang cukup drastis. Everyone yang ngerasain broken heart, yang ngerasain rasa sakit hati, di sini ada kesempatan untuk bisa ngadepin itu. Jadi ini whatever happened in the past ya. Ini sesuatu yang datangnya di masa lalu, sesuatu yang nyakitin. At the point dimana ini ternyata nggak sakit lagi ya, gitu. Dari the 3 of swords ini bisa dibilang kamu meruntuhkan walls kamu tadi, kamu meruntuhkan si pagar kamu untuk bisa ngerasain itu, ngerasain dimana ya itu, kita harus ngerasain jadi fragile seperti apa, kita harus ngerasain jadi rapuh seperti apa, kita harus ngerasain sakit tuh kayak gimana. When you do this, kamu menemukan sisi tergelap kamu, which is ini bukan sesuatu yang nyeremin ternyata. Ini sesuatu yang malah kayak mengagumkan kalau aku lihat. Kenapa? Karena ini ngebantu kamu sebenarnya. Sisi the shadow side kamu. Dimana yang tadi aku bilang, ini ada duality di dalam diri kamu, ada 2 sisi, dimana kita gampangnya ada sisi putih sama hitam lah gitu. 2 sisi tersebut malah tidak merugikan lah untuk diri kamu, malah untuk menguntungkan diri kamu sendiri. But you need to do this dulu gitu. And then di sini ada the ace of swords sama the 9 of swords. Yang tadinya pikiran kamu penuh dengan pedang-pedang, penuh dengan expectation, penuh dengan overthinking yang karena negatif, akhirnya di sini akan ada
sebuah ilham, sebuah pencerahan dimana yang kamu pikirin apapun itu ini dapat terkalahkan sisi negatifnya, karena the Ace of Swords ini lebih seperti sesuatu yang logik, dimana pemikiran kamu yang jernih itu akan melawan sesuatu hal yang datangnya dari ketakutan gitu. Cuman dari Ace of Swords di sini ada news, ada kabar gembira yang bisa dibilang ini datangnya dari komunikasi dulu. Cuman sometimes komunikasi bukan dari luar, kita harus komunikasi juga sama diri sendiri. Kamu bilang ke diri sendiri kamu maunya apa gitu, dan kamu juga bilang sama diri sendiri, aku nggak mau overthinking, aku udah nggak mau untuk banyak berpikiran negatif. Jadi dalam diri tuh harus tahu gitu loh apa yang kamu mau, okay? And then ada the tower, poof, everything change. Ini sesuatu yang berubah. Nanti aku bakalan lihat outcome-nya, cuman aku bakalan lihat dari aku belum lihat outcome-nya sekarang. Dear Spirit Guide, Angel, Fan Power, like cutting yourselves, tell me about the outcome of the situation. Ada the Moon, the Six of Swords, calmness. Jadi anything yang konsepnya kayak misteri dalam kehidupan, you know, kayak kamu tahu aja gitu, kamu harus ngapain, harus kemana, kamu tahu gitu loh. Yang tadinya orang-orang mungkin nganggap itu yaudahlah ini jalannya masih belum boleh kita tahu, let's say seperti itu. Kamu udah tahu gitu keadaannya. Cuman kalau di sini karena the Moon itu konsepnya illusion, untuk ngelangkah, padahal nih kamu tahu nih jalannya oke buat kamu, tapi untuk ngelangkah ini agak ketahan. Kenapa? Karena ketakutan. Jadi belajar untuk melawan ketakutan diri kamu sendiri di sini. Cuman kalau the Moon, balik lagi ini about insting, tentang intuisi semakin kuat. Tapi be careful. Sometimes kita keseringan lihat ke atas, lupa ngeliat ke bawah, ke kanan, ke kiri gitu loh. Jadi belajar untuk bisa tahu kapan waktunya aku balik ke realita, bukan hanya bermimpi saja. Ada calmness, ketenangan. Jadi kalau aku lihat the outcome sebenarnya bakal lebih tenang lagi hidupnya, lebih damai lagi. Cuman di sini ini ada sebuah perpindahan kalau aku lihat. Jadi ini perpindahan bisa secara harafiah, contoh pindah rumah atau pindah kerja ya. Dan di situ memberikan ketenangan. Dan ini emang agak mirip kayak nomor 1 di mana there's a lot of message that you will get, yang akan kamu dapat di mimpi atau saat meditasi. So, aku bakal kasih pesan lagi. Give a message for the people who pick the pink stone, the rose quartz, message for them. Ada spend time with friends, ini waktunya buat ngabisin waktu sama teman-teman. Perspektif orang-orang bukan harus, kita nggak harus buat nyamain sama mereka, tapi perspektif mereka bisa ngebantu kita untuk melihat bukan hanya dari kacamata kita aja gitu. And then vibes-nya juga akan ngebantu lah. Di sini ada look for fairies. Ini melihat keajaiban in everything that happen in your life every day ya. Ngelihat keajaibannya aja, kamu pasti akan banyak ngerasain lebih banyak blessing lagi. And then di sini ada create art. Ini waktunya buat melampiaskan atau meluapkan emosi, meluapkan unek-unek ke seni. Okay? So this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, and subscribe, and jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan ketiga, ini sudah aku pilihkan sebelumnya, aku belum lihat sama sekali. Kalau kamu mau lihat cara pilihnya di timestamp ada. Aku tidak cek energi dirimu untuk mempersingkat waktu. Ini adalah kejutan manis untukmu.
Jadi di sini ada Eight of Pentacle. Ini ngomongin soal financial gain, dimana kamu akan lebih mempunyai kenyamanan finansial lagi dari sebelumnya. And then di sini ada Princess of Swords. Oke, di sini ada sebuah berita yang datang ke dalam hidup kamu. It's something fun, something yang bisa dibilang membuat kamu excited. Di sini ada the Nine of Swords. Oke. Kamu akan berdamai sama diri sendiri kalau aku lihat. Cuman di sini harus dibantu ya. Dibantu dengan niat. Niat untuk apa? Ya tadi, pertama berdamai sama diri sendiri, accepting, forgiving yourself. Dari the Nine of Swords itu konsepnya dimana untuk kalian yang banyak overthinking, ini waktunya kamu menggunakan knowledge kamu dan kepintaran kamu untuk menghempaskan si negative thinking tersebut. Banyak untuk nikmatin apa yang sudah kamu kerjakan selama ini. Kamu bakal lebih sibuk lagi kalau aku lihat ke depan. Terus di sini bukan hanya sibuk secara karir ya, but about social life juga sibuk. Ini untuk beberapa dari kalian yang sering ngobrol sama teman-teman. Tapi kalau yang aku lihat kamu nggak banyak ngobrolin soal problem diri sendiri. Jadi ya udah hihi gitu, gosip lah apa segala macam, tapi untuk yang krusial tidak dikeluarkan, akhirnya itu kependem. Jadi belajar untuk ngeluapin, oke? Dan dari Eight of Pentacle ini nunjukin kayak masih banyak skill yang harus kamu asah sebenarnya, terutama di skill komunikasi, karena it's all about communication. Di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius, lalu juga ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Semesta memberikan kamu kejutan dalam bentuk sebuah project, sebuah kerjaan atau job opportunity, atau bisa dibilang kayak ini sesuatu yang bisa membantu kamu secara logika saat ini. Jadi sekarang di logika kamu yang kamu butuh bantuan apa, itu yang bakalan kebantu. So kita lihat dari sini. Di sini ada Rada, Soul Flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship, harmony, and healing. Jadi kamu akan bisa ngerasain dimana, oke, aku menemukan jati diriku kembali. Yang tadinya hilang kembali. Any kind of relationship yang tadinya hilang itu bisa kembali. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu menjalani sebuah hubungan yang dasarnya dari sebuah keharmonisan. Jadi semesta memberikan kamu sebuah hubungan. Ini relasi bisa dalam bentuk, bentar, aku minum dulu. Relasi itu bisa dalam bentuk pertemanan, karir, teman-teman di kantor, atau bahkan tentang specific lovers ya. Jadi ini kemampuan untuk menghealing diri sendiri. Jadi menyembuhkan diri sendiri dari any expectation. So, di sini ada Gaia, Earth connection, be mindful of the planet, come back to Earth and stay grounded. Ini waktunya buat stay grounded, bukan waktunya untuk terbang kemana-mana. Jadi, be mindful of the planet. Pikirin juga tentang where you came from, dimana kamu berasal. So, aku bakal memvalidasi dari tarot deck lain. Aku tuh rencananya cuma buat dikit ya, durasinya cuma jadi panjang sekali 1/2. So the spirit guide, angel from power like that, it says give information and protection to sister people who choices number 3. Sweet surprise for the people who pick choices number 3. Oke, di sini any your vision, punya vision apapun ya, yang kayak kamu bikin planning. Oke, nanti aku mau ini ya, nanti mau itu. Ini semesta memberikan bantuan untuk di realisasikan. And then di sini ada the Five of Pentacles. Tell me more. Coba. I need to know more. Just sweet surprise. The High Priestess, and then di sini ada the Knave of Chalice. Ada romantic cycle, ada siklus romantic, ada keadaan yang kayak ngedate yuk gitu. Jadi kejutan manis, ada yang ngajak ngedate.
ini untuk the high priestess ini ngomongin soal knowledge, kepintaran diri sendiri. Sometimes gini ya, gaining knowledge okay, gak salah, selalu pengen belajar, but sometimes when we don't use it, pelajaran-pelajaran yang kita punya nggak dipakai, jadi sayang juga gak sih? Jadi ini waktunya untuk mengaplikasikan apa yang sudah kamu pelajarin selama ini. The high priestess itu juga tahu untuk bersikap. Jadi kalau aku lihat di sini nanti ada more like an intuition yang keken. Jadi nanti kamu akan diarahin sama intuisi sendiri, but ini juga ngomongin soal balance, menyeimbangkan sisi positif dan negatif. Jadi like knowledge lah, istilahnya kayak apapun yang hubungannya dari akademik itu dapat diseimbangkan sama apapun yang berhubungan sama hati. Jadi kalau aku lihat di sini, semesta memberikan kamu kejutan yang tadinya kamu pikir apa yang kamu kerjakan tidak bisa selaras, ini akan selaras. And then kalau dari energi the Five of Pentacle, there's someone yang begging attention for you ya di sini kalau aku lihat. Jadi kalau bisa kejutan manisnya adalah kamu akan notice nih siapa yang lagi caper sama kamu gitu. So tell me more about surprise for the people of big. Just number 3. And then the Ten of Cups, keharmonisan. Jadi untuk keyword keyword untuk yang pilih nomor 3, it's about keharmonisan. Anything will be fall into places, semuanya bakalan jadi apa adanya, seindah dan setenang itu. Cuman Ten of Cups itu konsep di mana it's about family. Any family issues bahkan diselesaikan, disembuhkan. Ini juga keharmonisan keluarga akan lebih terjalin lagi. Terus kalau dari Ten of Cups, itu everyone is happy, everyone tenang, semua orang tenang. In any kind of situation that you have, dari situasi apapun yang kamu punya saat ini, semua orang tuh dapat kemenangannya gitu. Jadi yang tadi aku bilang everyone is happy, there's a lot of happiness di sini. Dan to be honest, nomor 3 ini yang paling ringan. Jadi kamu tuh orang-orang yang bisa dibilang ya udahlah gitu. Jadi gitu kan. Terus ringannya gimana, karena yang semesta berikan itu bukan perubahan di mental saja ya. Cuman ini kayak ada kejutan-kejutan yang ada yang ngajak ke date lah, ada yang caper lah gitu. Jadi menyeimbangkan energi kamu yang sebenarnya dari ketenangan tersebut juga ada sisi-sisi lainnya gitu. Aku bakal lihat dari, aku bakal validasi dulu deh kayaknya. Terus spread kayak angel of power like cutting versus surprise from the universe. Another 9 of Swords. And then the King of Cups. Untuk kalian yang feminine, there's someone that will understand you so bad. Dia sangat memahami diri kamu. Cuman memang tidak ada sebuah pergerakan soal percintaan yang signifikan ya, to be honest. Karena ini baru meresapi, baru memandang, atau baru keadaan mengobservasi keadaan. Dari the Nine of Swords sendiri di sini ada soal selangkah lagi untuk completion, selangkah lagi untuk bisa menyelesaikan any kind of issues that you have. Terus di sini juga ada the end of suffering. Aduh, ini emang berat sih sebenarnya gini. Walaupun ringan, yang semesta berikan ringan. Cuman karena memang whatever happened to you kemarin itu sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang bikin aduh aku capek nih kayak gini gitu loh. Akhirnya semesta memberikan kamu sesuatu yang happy. Belajar untuk bisa nerima happiness sesimpel mungkin. Jadi happiness itu memang bisa kita create, tapi juga ada yang datang. Sometimes kayak kita ngelihat ada orang yang senyumin kita, itu bisa bikin kita bahagia gitu loh.
Jadi saat momen itu datang, jangan menyia-nyiakan tersebut, dinikmatin. Ini end of suffering ya kalau aku lihat. So aku bakal lihat what else that the universe gave you. A sweet surprise for the people who watch this video. Ada solitude, ada sebuah ketenangan. Apa yang terjadi sama kalian semua? Kenapa kalian jadi dari 1, 2, 3 semuanya membutuhkan ketenangan. Membutuhkan solitude, membutuhkan kesunyian. Enlightenment, ada sebuah pencerahan. Ini yang kick-in di intuisi, kick-in. Ada yang masuk ke intuisi. Ini ngomongin soal pencerahan. Diligence, ini yang tadinya berantakan akan dirapihkan. Lalu ada forgiveness. Kamu ini konsepnya bisa vice versa. Jika kamu disakitin atau ada keadaan di mana kamu dirugikan lah, kamu akan mampu untuk memaafkan. Dan sebaliknya juga seperti itu. Jika ada satu momen di mana kamu mungkin melakukan sebuah kesalahan, baik itu yang disengaja atau tidak, siapapun itu, apapun keadaannya dapat memaafkan kamu. Gitu. Jadi about forgiveness. Di sini kalau aku lihat kemampuan untuk pertama mendisiplinkan diri, cuman ini merapihkan hidup kamu sendiri. So aku bakal lihat the outcome of the situation. There's spirit guide, angel, divine power, like God, tinggal ses. Tell me about the outcome of the situation. I'm so hungry. Ada the 8 of Swords, ada restriction. 10 of Wands, responsibility. Kamu responsibility-nya bakal semakin besar. Jadi ini coba punya prinsip, you need to have pegangan hidup, pedoman hidup yang kuat untuk bisa melawan tantangan atau bertahan di dalam any kind of situation. Jadi the Ace of Wands itu ada growth, ada sesuatu yang tumbuh, ada sesuatu yang datang kembali. Jadi keadaan dari outcome seperti itu. And then dari the 8 of Swords, di sini ada restriction. 8 of Swords itu almost sama kayak the 9 of Swords. But dia terjebak sama pikiran sendiri. Like kamu pernah di situasi itu, kamu terjebak sama pikiran kamu sendiri. But di sini ini lebih seperti sesuatu hal yang sebenarnya kamu bisa keluar, tapi itu your choice sendiri. Kamu keluar dari rasa terjebak itu atau tidak, gitu. Okay? So aku bakalan lihat lagi message for you. Di sini ada look to the star. Ini waktunya kamu bisa menggali banyak informasi dari apa yang terjadi di angkasa. Zodiak atau ramalan zodiak juga dapat ngebantu. But you need to know about tadi Sun, Moon, Rising, Venus. Contoh ya, kamu mau tanya soal percintaan, kamu bisa cek Venus atau cek Moon kamu, atau bahkan kalau misalnya kamu mau cek about finance juga cek juga di Venus kamu. Jadi coba dicek dulu. And then di sini create art, another create art. Ini waktunya kamu membuat seni dari hasil apapun yang numpuk di dada. But creating something ini bukan berarti harus sesuatu yang kayak megah gitu, enggak. Luapin. Ini niatnya untuk meluapkan sesuatu. Jadi kita lihat lagi di sini ada dream journal. There's a lot of message from dreams. Ini 1, 2, 3 emang banyak banget yang mirip ya. Ini banyak pesan lewat mimpi. So whatever happen in your dream, coba belajar untuk bisa journaling. Jadi bangun tidur ditulis tuh gitu, agar message-nya nanti mungkin tidak secara harafiah ya, sometimes lewat simbol atau makna-makna, jadi nggak harus diartikan secara harafiah. And then dari di ground yourself, ini waktunya buat go back to your roots, belajar untuk grounding. Oke, kurasa cukup sampai di sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. And then if you want